Hai sahabatku, salam kembali di channel saya, Sasai tentunya. Dan kali ini saya akan mengulik tentang video saya yang agak sedikit kontroversial. Kenapa? Karena kena suspend oleh YouTube. Baik, akhirnya video ini saya upload ulang sekarang. Oke, judul video ini awalnya adalah ora mudik, ora opo-opo gitu ya. Karena ya memang waktu itu ditayangin seminggu sebelum lebaran, dan video ini sangat bagus gitu ya, karena responnya oleh penonton, subscriber, sobat-sobatku semuanya itu bagus gitu loh. Dan lumayan dapat viewer 285-an itu. Jadi menurut ukuran saya itu banyak gitu loh dibanding video-video saya, karena memang channel saya kan masih baru, masih 1 bulan gitu kan. Oke, kembali ke video. Oke, kali ini judulnya saya rubah. Kenapa? Karena momennya udah lewat gitu, udah nggak musim mudik lagi. Tetapi ini yakin masih bisa memberikan inspirasi bagi siapa? Bagi kawan-kawan kita yang berada di perantauan. Karena keinginan untuk pulang kampung, ke kampung halaman tuh bukan karena hanya karena lebaran, tapi kapanpun mereka ingin pulang sebenarnya. Saya juga pernah merasakan jadi perantau gitu ya. Jadi makanya dengan harapan video ini dapat menghibur mereka, mensupport mereka yang ada di perantauan, bahwa penting untuk menahan diri agar tidak pulang kampung untuk saat-saat ini gitu. Baik, eh, sahabatku, saya akan cerita kenapa sih video ini bisa sampai kena suspend gitu ya. Hmm, dalam pernyataan YouTube di email yang datang ke saya ya, jadi saya dapat surat cinta dari YouTube yang berisi bahwa video ini mengandung violent gitu ya, nilai-nilai kekerasan, karena ada adegan-adegan yang memang menurut persepsi komunitas YouTube itu adalah kekerasan gitu loh. Di mana sih letaknya? Oke, saya mau cerita dikit ya. Jadi dalam video yang berdurasi agak panjang dikit ini ada drama adegan di awal penyekapan gitu ya, penyekapan. Eh, Siapa yang disekap? Ya tokoh utama ini kan seorang pemuda ya. Seorang pemuda yang kita gambarkan di situ, dia bisa saja seorang mahasiswa, bisa saja seorang pekerja, bisa saja seorang kepala rumah tangga yang berada di perantauan gitu loh. Nah, pada alur ceritanya dia itu adalah mau mudik, kemudian tidak boleh oleh para tokoh pemuda di tempat itu gitu loh. Nah, terjadi perkelahian. Nah, akhirnya dia disekap. Kenapa ya? Hanya diinterogasi aja untuk dinasihati ya, gaya-gaya masyarakat kita lah, sok-sok bercanda-bercanda biasa gitu loh dalam situasi film itu gitu loh. Maksud kita nggak serius amat, cuma mungkin karena adegannya kayak didramatisir gitu ya, jadi ya. Nah, singkat cerita, ketika dia disekap, kemudian dia merasa sadar bahwa oke, saya pikir tidak baik untuk pulang saat ini karena masih masa-masa corona. Akhirnya dia minta maaf kepada pemuda-pemuda itu, dan akhirnya udah selesai, dia nggak jadi balik gitu loh. Hanya sesimpel itu ceritanya, cuma kan adegan itu yang dianggap kekerasan itu gitu, hanya kena suspend. Baiklah, kenapa saya membuat video itu? Ceritanya sih simple gitu ya. Jadi muncul ide awalnya itu awal-awal Ramadan gitu ya. Ketika saya nonton konsernya penggalangan dana si Pak Deddy di Kempot, kemudian lagu-lagu beliau yang terakhir juga untuk tidak mudik gitu ya, mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Kemudian saya punya ide, kenapa saya nggak buat video aja ya yang turut serta untuk mengkampanyekan agar eh, masyarakat itu menjelang lebaran ini tidak mudik dulu gitu loh, walaupun apapun lah kondisinya, untuk tetap bertahan dengan situasi itu di tempat dia.
sekarang tinggal gitu. Nah, seperti yang saya bilang bahwa film ini adalah hasil dari ide untuk ikut berperan serta dalam rangka mencegah penyebaran COVID atau virus corona di Indonesia ya. Paling tidak kita melakukan hal-hal kecil yang itu harapannya bisa berguna lah untuk masyarakat, untuk bangsa ini, sehingga bisa menginspirasi yang lain bahwa sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu gitu loh, untuk berperan serta dalam bersama-sama mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi gitu. Akhirnya muncullah ide membuat film tentang jangan mudik dulu lah, atau isi pesannya adalah lebaran di rumah saja lah gitu. Akhirnya singkat cerita dari ide yang muncul itu kemudian saya menghubungi si Munim, menghubungi si Faril, dan karena mereka berdua ini memang mahasiswa saya yang gemar atau suka sekali membuat video, dan dia juga dulu sering ikut lomba-lomba video dan mereka juga punya channel YouTube. Akhirnya jadilah kita rapat bersama, kemudian ide saya munculkan, oke idenya gini deh, ada seorang pemuda yang ingin mudik gitu ya, mudik ke kampung halamannya, tapi dia mengalami berbagai macam rintangan sehingga ujung-ujungnya dia nggak jadi mudik gitu. Nah dari situ kemudian oke Pak, kita buat skripnya, kita buat apa skenarionya seperti apa gitu kan, kemudian melakukan casting dan akhirnya jadilah gitu loh. Sejak awal puasa Ramadan tuh ya sampai hari ke-20 tuh udah masuk editing gitu. Dan pas 5 hari sebelum lebaran kita upload itu gitu. Itu ceritanya. Sehingga pas momennya memang pas waktu itu ya. Momennya pas lebaran, orang-orang rame mulai mau mudik enggak gitu kan. Oke, sebenarnya menayangkan kembali video ini pada saat ini itu adalah gambling bagi saya gitu loh. Kenapa? Karena pada suspend yang pertama itu saya itu 7 hari nggak bisa mengutak-atik channel saya. Jadi video dibuang, kemudian di punishment, tidak bisa mengutak-atik dashboard channel studio saya, kemudian nggak bisa posting juga gitu loh. Nah, kalau video ini kemudian saya upload lagi walaupun dengan konsekuensi saya walaupun dengan pemotongan-pemotongan di bagian-bagian tertentu, tapi ini tetap ada konsekuensinya. Saya pikir nggak tahu lah apakah nanti kemudian ini dinilai juga masih violent, kemudian nanti saya kena suspend yang kedua kalinya, mungkin bukan hanya dikunci, di lock ininya channelnya, tapi mungkin dibuang untuk selamanya channel saya. Tapi oke lah, saya pikir nggak ada noda nggak belajar lah. Kita nggak akan berhenti berkarya hanya karena masalah-masalah kecil seperti itu. Jadi terima kasih atas supportnya. Harapan saya video ini tetap menjadi inspirasi walaupun momennya udah lewat, tapi bagi saya harapannya tetap memberikan yang terbaik untuk sobat-sobatku dimanapun berada. Kalian yang punya saudara, punya kawan, punya kenalan yang menjadi perantau, pahamilah, doakanlah, support, dan berilah semangat bahwa untuk tetap stay di tempatnya masing-masing sampai betul-betul COVID ini berlalu dari kehidupan kita. Oke, untuk selanjutnya mari kita tonton sama-sama, kita nikmati, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke? Dah. Thank you.
Bang, 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 tolong bang, jangan tinggalkan aku, bang, bang. Beneran nggak apa-apa bang, kita ninggalin dia seperti itu. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Kau akan kutugaskan untuk mengawasinya. Siapa ketua? Jangan panggil aku seperti itu. Maaf. Pemeriksaan spesimen lebih di 45.000 spesimen dari lebih dari 39.000 orang. Ada hasil positif sebanyak 6.248, hasil negatif 33.174. Dari pemantauan yang kita lakukan, orang dalam pemantauan
Woi, ada orang-orang sini tuh. Siapa tuh? Oh, itu orang yang terak di kontrakannya Bajil tuh. Kenapa dia bawa banyak barang ya? Kita tanyain saja, udah sampai sini. Permisi ya bang, bang lewat. Mau mana bang? Kok bawa banyak barang? Ya anu bang, saya mau pulang kampung. Loh, masnya nggak mereka kan himbauan pemerintah apa? Ada di sini dilarang untuk mudik loh mas. Nah, ini urusan saya mas. Tapi ini juga ada urusan dengan perintah mas. Dan keselamatan banyak orang loh mas. Terus apa urusannya dengan saya? Loh, masnya dibilangin kok mah bandel sih. Kan yang mau beli saya mas. Masa bilang lah batu. Santai mas, jangan pakai kerasan. Saya pulang kok mas. Tenang aja mas, saya di sini aja. Lah gitu dong, sana balik mas. Wah anjing. Orang tadi siapa? Walah, dia mah ketua pemuda di desa sini. Wah, desa ini beruntung ya memiliki ketua pemuda seperti dia. Kita berdua juga beruntung memiliki pemimpin seperti dia. Sekali lagi terima kasih ya. Saya akan langsung kembali ke kontrakan. Saya duluan ya mas. Oke mas, hati-hati jalan. Loh. Mas Somad, kok bawa tas segala dari mana ya? Abah Acil. Anu bah, habis dari laundry. Walah, saya kira mau pulang kampung. Enggak kok bah. Walah, bentar mas, bentar. Oh iya mas, saya sini mau nyiapin sesuatu. Karena sekarang wabah corona cukup meresahkan. Untuk sementara 3 bulan ke depan kontrakannya saya gratisin dulu ya mas. Beneran bah? Iya mas, nggak apa-apa. Jadi biaya listrik dan biaya kebersihan juga gratis. Hitung-hitung untuk saling bantu. Dan masnya juga sementara waktu bisa nyaman di sini ya. Makasih ya bah. Makasih. Ya sama-sama mas. Makasih. Saya pamit pulang dulu ya mas. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya mas. Ya bah, hati-hati ya bah. Sekali lagi makasih. Oke mas, saya tinggal dulu. Sekarang aku sadar akan gigihnya perjuangan. Kadang aku merasa lelah dengan apa yang aku perjuangkan. Tapi bukan berhenti pilihannya. Melainkan aku hanya perlu istirahat sejenak untuk melangkah lebih jauh. Benar begitu kan, Bu? Aku tahu apa yang telah ku perjuangkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah kau korbankan. Aku tahu itu. Di sini, anak kecilmu dulu belajar untuk menjadi lebih dewasa. Bu, aku menyayangimu.
Ambil nopo niki Bu? Iki ibu lagi maem le. Wis mangan urung? Dereng Bu. Mbok yo ndang maem kono le. Enggak Bu, enggak kula makan. Piye kabarmu le? Alhamdulillah Bu, kula sehat. Tapi pun kabar ibu sakeluarga. Iki ibu sak omah sehat kabeh le. Bapak sehat, saiki lagi ndandani montore. Biasa le motor tua watuk-watuk kaya ibu. Alhamdulillah Bu nek ngoten. Piye sinaumu ning kono le? Lancar kok Bu. Ya syukur le ditelateni sinaune. Ibu mung iso ndongaake saka kene. Sangune isih to le? Nggih Bu, iki tasih kathah kok. Walah, nek arep entek ngomong le. Nggih Bu, santai mawon. Le, Pripun Bu? arep ngomong karo bapak apa le? Mboten Bu. Bapak tasih repot kok. Kapan-kapan mawon. Walah, ya wis le. Ning kono aja lali jaga kesehatan lan kebersihan ya le. Aja akeh-akeh metu omah le. Nek arep metu ya dienggo maskere. Nggih Bu. Aja dipateni Bu, teleponnya. Lah ana apa le? Niki Bu. Mas nyuwun pangapunten. Tahun niki dereng saged langsung. Walah, ora apa-apa le. Sing penting kowe sehat ning kono. Ibu bapak wis seneng krungu kabare. Yo, Le. Le. Kowe ora apa-apa to, Le? Nek lagi repot diteruske wae le. Mboten kok Bu. Niki Mas pengen ngomong. Arep ngomong apa le? Mas pengen ngomong. Nek Mas sayang ibu.